kita adik-adik? Pastinya dong Pak. Ada Ada semangat. Hari ini kita harus semangat memuji nama Tuhan ya adik-adik. Ayo kira-kira kita mulai. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Semuanya ambil sikap doa.
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, adik-adik, kita lanjut untuk memuji nama Tuhan. Harus bersemangat lagi adik-adik. Semuanya, ayo kami berdiri. Shalom adik-adik. Jadi
Firman Tuhan pada kita minggu ini tertulis di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Diambil kitabnya ya. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel telah merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya dengan orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zebor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan Yefta. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, kita mau main dulu nih. Kita mau main batu, kertas, gunting. Nanti siapa yang menang antara Kak Lina dengan Bang Natal itu dapat hadiah. Nah, ini hadiahnya. Oke. Kita mulai ya. Tahu kan main gunting batu kertas? Tahu dong. Kak Lina tahu nggak? Tahu dong Bang Natal. Adik-adik juga tahu kan? Nah, adik-adik lihat ya Bang Natal sama Kak Lina siapa yang menang ya. Set berapa? Oke.
Siapa yang menang kira-kira ya? Gunting batu kertas. Aduh. Kalina yang menang, batu melawan gunting. Berarti Kalina ya yang dapat hadiahnya. Yeay, dapat hadiah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita tebak-tebakan ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kak Lina tahu nggak ini gambar apa? Tahu dong Bang Natal. Itu adalah gambar sebuah wilayah yang bernama Gilead. Siapa ya pemilik wilayah Gilead itu dan siapa yang tinggal di daerah Gilead itu? Adik-adik tahu tidak dari bacaan firman Tuhan tadi? Nah, ini ada gambar kedua. Jadi Gilead adalah tempat tinggal orang-orang Amon. Nah, ini adalah gambar orang-orang Amon. Lalu datanglah orang-orang Amori ke Gilead dan mereka berperang melawan orang-orang Amon. Nah, ini gambar mereka sedang berperang antara orang-orang Amon dan orang-orang Amori. Kira-kira siapa ya yang menang? Nah, yang menang adalah orang-orang Amori. Nah, ini adalah orang-orang Amori yang berhasil menang melawan orang-orang Amon. Sehingga karena mereka yang menang, orang-orang Amori tinggal di daerah Gilead tadi. Lalu datanglah orang-orang Israel berperang melawan orang-orang Amori tadi. Nah, saat mereka berperang, yang menang adalah orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel ini berperang melawan orang-orang Amori dan mereka menang, mereka pun memiliki tempat tinggal Gilead tadi. Nah, berarti karena orang-orang Israel yang sudah berhasil menang melawan orang-orang Amori, maka yang berhak untuk tinggal di daerah Gilead tersebut adalah orang-orang Israel karena mereka sudah berhasil menang. Nah, tetapi Raja Amon berkata bahwa tanah Gilead tersebut adalah milik orang-orang Amon. Raja tersebut mengatakan bahwa orang-orang Israel merebut tanah Gilead tersebut dari orang-orang Amon, sehingga Raja Amon tersebut tidak mau dan ingin agar tanah Gilead tersebut dikembalikan kepada orang-orang Amon. Lalu Yefta yang adalah seorang panglima dan kepala dari bangsa Israel, dari orang-orang Israel, berkata kepada Raja Amon, "Bukan, tanah Gilead adalah tanah kami. Kami sudah tinggal di daerah Gilead ini selama 300 tahun. Dan saat itu kami sudah menang berperang melawan orang-orang Amori untuk memperebutkan tanah Gilead. Sehingga yang berhak untuk tinggal di tanah Gilead ini adalah kami orang-orang Israel." Nah, adik-adik, di sini Panglima Yefta sangat berani. Meskipun dia melawan raja, dia tidak takut. Dia berani untuk mengatakan kebenaran, yaitu tanah Gilead memang adalah milik orang-orang Israel.
Karena saat itu orang-orang Israel sudah menang berperang melawan orang-orang Amori. Dan mereka juga sudah berada di tanah Gilead selama 300 tahun. Nah, adik-adik, kita kan sudah dengar-dengar nih tentang cerita firman Tuhan. Nah, di sini Kak Lina sama Bang Natal kita mau bertanya nih ke adik-adik. Kalau adik-adik emang benar-benar dengerin ya dengan baik cerita firman Tuhan tadi, ya nggak Bang Natal? Yo, ai. Oke, pertanyaannya adalah tadi kira-kira wilayah apa ya yang sedang diperebutkan? Adik-adik tahu tidak? Coba tanya ke Bang Natal, tahu nggak Bang Natal? Apa ya? Oh, Apa ya? Gilead. Iya benar. Gilead, Kak. Adik-adik juga pasti tahu dong ya jawabannya, tanah Gilead. Oh iya, tadi siapa ya yang berani untuk melawan raja? Siapa tadi ya namanya? Siapa adik-adik? Siapa ya? Namanya Adalah Jefta. Ya, Yefta. Yefta adalah seorang panglima dari orang-orang Israel. Nah, dia adalah seorang panglima yang berani untuk melawan raja. Jadi dia nggak takut meskipun lawannya adalah raja, dia tetap berani berkata hal yang benar. Nah, adik-adik juga kayak gitu. ya harus Kalau berani. yang benar harus berani, jangan takut-takut ya. Kalau kita takut ya jadi nggak benar juga. Ada lagi Kak yang mau ditanya? Oh iya, kayaknya ada lagu deh tentang kalau misalkan kita itu harus mengatakan hal-hal yang benar, Iya. tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar. Apa ya lagunya Bang Natal? Kalau nggak benar apa namanya Kak? Bohong ya? Iya, bohong. Iya. Iya, Ada tentang lagunya tuh bohong. Kak ya? Iya, ada lagunya. Iya. Coba kita nyanyikan ya Bang. Kita nyanyikan ya, adik-adik di rumah juga ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, jadi gitu Kak. Anak Tuhan nggak boleh bohong Kak. Iya, adik-adik sekolah minggu harus berkata yang benar, berkata yang jujur. Nah, oke adik-adik, segitu dulu cerita kita minggu ini ya. Sebelum kita melanjutkan acara kita yang lain, kita berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa ya adik-adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa hidup kami Tuhan, menyapa adik-adik sekolah minggu yang mengajarkan kami untuk tetap berani berkata yang benar meskipun sangat berat Tuhan, mengajarkan kami dan mengajarkan adik-adik untuk tidak berkata yang bohong. Berkati kami Tuhan, ketika kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, barusan kan kita sudah mendengarkan isi dari cerita firman Tuhan. Nah, kita kakak sekolah minggu mau nanya nih ke adik-adik. Tadi siapa ya nama yang pemberani itu yang berani melawan raja? Sebenarnya siapa ya? Namanya Yefta. Nah,
Baik adik-adik, sudah saatnya kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik, jam-jam mencari kunjung jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang, ku berimu satu dua tiga empat dan lima, kita tangan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Hingga di ujung ibadah kami mau bersyafaat, mau membawakan adik-adik kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua adik-adik kami ya Bapa yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau pelihara adik-adik kami Bapa dalam hari lepas harinya Tuhan. Engkau jaga dan Engkau memberkatinya Bapa. Begitu juga dengan kesehatannya Tuhan. Engkau pelihara adik-adik kami kiranya tetap kuat dan sehat di tengah-tengah mereka melakukan aktivitas ya Bapa. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik kasih kami Tuhan. Engkau juga memberkatinya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati juga kesehatannya. Kiranya damai Kristus Yesus selalu hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa, di tengah-tengah keluarga kami dan keluarga adik kami ya Bapa, agar kami boleh tetap bersuka cita, tetap berpengharapan dan penuh semangat untuk melewati satu minggu ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan kiranya mungkin ada adik-adik kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh juga ya Bapa. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kembali kekuatan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami panjatkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat pengantar persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang